Halo guys, kembali lagi bersama gua Yu dan selamat datang di alur cerita film Lady Macbeth. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis cantik berusia 18 tahun bernama Lady Catherine yang baru saja melangsungkan pernikahannya dengan seorang pria kaya berusia 40 tahun bernama Alexander Lesser. Setelah menikah, Catherine langsung diboyong ke kastil mewah milik sang mertua, seorang bangsawan pemilik tambang batubara bernama Boris Lester. Namun kehidupan pernikahan Catherine tidaklah sesuai seperti apa yang dia impikan. Alih-alih hidup bahagia bak putri kerajaan di rumah barunya itu, dia justru hidup layaknya tahanan penjara dengan aturan ketat yang dibuat oleh mertuanya, yaitu Boris Lester. Boris memiliki sikap yang dingin dengan kedisiplinan yang sangat tinggi, seperti tidak mengizinkan Catherine keluar dari rumah, tidak boleh terlalu banyak bicara atau bertanya, dan Catherine tidak boleh tidur jika suaminya masih belum pulang. Sementara Alexander justru selalu pulang larut malam dengan kondisi mabuk berat. Sehari-hari Catherine hanya berinteraksi dengan pembantu rumah itu, seorang wanita kulit hitam yang bernama Anna. Belakangan baru kita tahu bahwa Alexander tidak pernah mencintai Catherine. Dia menikahi Catherine karena dipaksa oleh ayahnya agar Alexander segera bisa memiliki keturunan. Tapi bagaimana bisa memiliki keturunan? Pada malam pertama saja, Catherine sama sekali tidak disentuh oleh Alexander. Entah punya kelainan atau apa, Alexander hanya menyuruh Catherine menanggalkan semua pakaiannya. Setelah itu, Catherine disuruh menghadap ke dinding. Sementara dia memainkan burungnya dengan cara manual, yaitu dengan tangannya sendiri. Setelah selesai, dia pun langsung tidur. Begitu juga dengan malam-malam berikutnya. Catherine hanya disuruh menghadap ke dinding tanpa busana. Sementara dia hanya melakukan senam 5 jari. Catherine yang kebingungan dan tidak tahu harus bagaimana hanya mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh suaminya. Pada suatu hari, Alexander mendadak harus pergi keluar kota karena ada ledakan pada salah satu tambang batubara mereka. Setelah Alexander pergi, Boris mewanti-wanti kepada Catherine agar tidak perlu keluar dari rumah dan tidak boleh melakukan apa-apa. Boris bilang, simpan saja tenagamu untuk melayani suamimu dengan baik saat dia pulang nanti. Setelah suami dan mertuanya pergi, Catherine yang merasa bosan karena tidak ada teman yang bisa diajak bicara dan tidak punya kegiatan apapun. Selain hanya pergi ke gereja pada setiap hari Minggu. Diam-diam dia keluar dari rumah berkeliling di perkebunan kapas yang sangat luas. Pada suatu hari, Anna tidak datang ke kamar untuk melayaninya seperti biasa. Lalu dia memutuskan untuk mencarinya di luar rumah. Ternyata Anna dikerjai oleh tukang kebun anak buah suaminya. Anna digantung dan ditimbang layaknya hewan ternak. Melihat itu, Catherine marah dan memerintahkan para tukang kebun itu untuk menurunkan Anna. Setelah Anna pergi, Catherine bertanya kepada salah satu tukang kebun itu, berapa kira-kira berat badannya. Si tukang kebun itu lalu mengangkatnya secara paksa untuk ditimbang. Catherine sangat terkejut dengan ketidaksopanan pria itu. Dia merasa tidak dihormati sebagai istri dari bosnya. Catherine terlihat kesal dan menyuruh para tukang kebun itu untuk kembali bekerja. Di dalam rumah, Catherine bertanya kepada Anna siapa nama pria itu. Anna bilang kalau dia adalah pekerja baru bernama Bastian. Catherine tampaknya sudah mulai penasaran dengan Bastian, pria yang sangat berbeda dengan sikap suaminya yang dingin. Keesokan harinya dia pergi lagi ke kebun kapas. Di sana dia berpapasan dengan Bastian. Bastian mencoba untuk menggodanya dengan mengajaknya bicara. Namun Catherine tak menghiraukannya. Meskipun niatnya datang ke kebun itu hanya untuk melihat Bastian. Pada malam harinya setelah selesai mandi, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata itu adalah Bastian. Catherine sudah mencoba melarangnya untuk masuk, tapi Bastian tidak peduli dan tetap saja memaksa untuk bisa masuk. Bastian bilang, apakah kamu tidak merasa kesepian? Lalu secara tiba-tiba, Bastian mencium Catherine. Catherine awalnya menolak, namun karena sudah lama merasa kesepian, akhirnya dia pun luluh dengan rayuan Bastian. Malam itu mereka berdua pun bercocok tanam untuk pertama kalinya. Keesokan paginya, melihat Catherine tidur tanpa pakaian, Anna tampaknya sudah mulai curiga bahwa ada yang tidak beres. Catherine yang tadinya pemurung berubah menjadi ceria. Setiap hari secara diam-diam, Catherine dan Bastian selalu bercocok tanam setiap ada kesempatan. Dia pun sudah jarang pergi ke gereja, hingga membuat seorang pastor kepercayaan keluarga Lester datang mengunjunginya untuk menanyakan hal itu. Rupanya, diam-diam Anna memberitahu si pastor kalau Catherine menyelinap keluar rumah diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya.
Catherine tampak kesal karena Anna malah cepu. Suatu hari, Anna melihat Bastian menyelinap masuk ke kamar Catherine. Dari lubang pintu kamar, Anna menyaksikan sendiri mereka berdua sedang bercocok tanam. Saat sedang mencari jamur di hutan, Bastian menghampiri Anna. Anna seolah ingin mengingatkan Bastian akan hubungan terlarangnya dengan Catherine. Anna bilang jika Tuan Boris tahu apa yang terjadi, ini bisa jadi masalah besar. Bastian justru balik bertanya memang apa yang telah terjadi, seolah mengajak Anna untuk tidak buka mulut. Anna tampak ketakutan dan memilih untuk diam. Tak lama kemudian, Boris Lester pun pulang. Dia menanyakan kepada Catherine tentang kabar suaminya. Apakah dia sudah pulang? Tapi Catherine justru malah balik bertanya, "Bukankah kau yang menyembunyikan suamiku?" Boris marah mendengar jawaban tidak sopan Catherine. Catherine sengaja menghabiskan minuman Amer milik Boris, hingga Anna yang dapat getahnya. Sebagai balasan dari Catherine kepada Anna karena dia telah mulai ikut campur akan hubungannya dengan Bastian. Boris mengira kalau Anna lah yang telah meminum semua Amernya. Lalu Boris menghukum Anna dengan menyuruhnya merangkak seperti hewan. Singkat cerita, Anna memberitahu Boris akan hubungan terlarang Catherine dengan Bastian. Boris yang marah besar mencambuk Bastian berkali-kali dan mengurungnya di kandang kuda. Mendengar Bastian yang dikurung, Catherine mencoba untuk membebaskannya. Namun kunci kandang itu dipegang oleh Boris. Tanpa rasa takut, Catherine memaksa Boris untuk segera melepaskan Bastian. Namun Boris malah marah besar dan memaki Catherine dengan kata kasar. Catherine sekali lagi menyuruh Boris untuk segera melepaskan Bastian. Namun sekali lagi, Boris marah besar dengan melemparkan piring ke arahnya. Lalu dia masuk ke ruangan lain dengan membawa piring makannya. Dari luar, Catherine mengajal pintu ruangan itu dengan kursi agar Boris tidak bisa keluar. Kemudian, Catherine menyuruh Anna untuk duduk dan makan bersamanya. Secara terpaksa, Anna pun menurutinya. Dari dalam ruangan, terdengar Boris sedang meraung meminta tolong karena kesakitan. Ternyata, minuman Boris telah diracuni oleh Catherine dengan bahan jamur yang dicari oleh Anna. Anna mencoba membuka pintu itu untuk menolongnya, tapi Catherine melarangnya. Setelah Boris meningsoi, Catherine lalu menyuruh Anna untuk memanggil dokter. Sementara itu, dia mengambil kunci dari Boris untuk melepaskan Bastian. Setelah jasad Boris diperiksa, dokter bilang kalau Boris meningsoi karena penyakit lambung yang dideritanya. Anna yang menyaksikan kejadian itu tiba-tiba menjadi bisu karena syok. Mulai hari itu, dia tidak bisa lagi berbicara sepatah kata pun. Catherine mendapat surat dari Alexander bahwa dia tidak bisa pulang ke pemakaman ayahnya. Dia meminta Catherine yang mengurus semuanya. Mulai hari itu, Catherine membawa Bastian masuk ke rumah. Status Bastian berubah dari seorang tukang kebun menjadi tuan rumah. Singkat cerita, pada malam harinya saat sedang tidur, Catherine menyadari kalau suaminya sudah pulang. Ia pun buru-buru membangunkan Bastian dan menyuruhnya bersembunyi. Bastian ketakutan setengah mati. Sementara Catherine malah menertawainya. Tidak ada kekhawatiran sama sekali di wajahnya dengan kepulangan suaminya itu. Saat di kamar, Alexander heran melihat tempat tidur dengan 2 bantal. Dia juga menemukan sebuah sabuk ikat pinggang pria. Catherine berdalih dan bilang sabuk itu aku temukan di ladang. Sementara bantal ini aku sediakan jika kamu pulang secara mendadak. Lalu Catherine menyiapkan teh untuknya. Saat sedang minum, Alexander bilang kepada Catherine kalau dia sudah tahu tentang hubungan terlarangnya dengan pria lain. Alexander menghina Catherine dengan kata-kata cacian yang membuatnya sangat marah. Lalu dia membawa masuk Bastian dan mencoba untuk bermantap-mantap di depan Alexander. Alexander yang melihat itu menjadi emosi dan langsung menyerang Catherine dan Bastian. Setelah bergulat cukup lama, Alexander akhirnya meningsoi dipukul oleh Catherine dengan besi berkali-kali. Bastian yang syok melihat itu ditenangkan oleh Catherine. Lalu jasad Alexander dikubur di hutan bersama dengan kudanya yang juga tewas ditembak oleh Catherine. Esok harinya, mereka berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, datanglah seorang perempuan berkulit hitam bernama Agnes, membawa seorang anak kecil bernama Teddy yang merupakan cucunya. Agnes memberitahu Catherine kalau Teddy adalah anak dari Alexander Lester, suaminya. Teddy adalah anak dari hubungan terlarangnya bersama anak Agnes yang telah meninggal. Agnes memegang surat dokumen yang sah yang dibuat oleh Alexander sendiri, yang menyatakan kalau Teddy adalah ahli waris yang sah. Teddy nampaknya mulai menyukai Catherine. Dia bilang kalau Catherine adalah gadis tercantik yang pernah dia temui. Secara terpaksa, Catherine menerima Agnes untuk tinggal bersamanya, untuk menjaga Teddy sampai dia berusia 18 tahun. Catherine dan Bastian sudah mulai gelisah, karena selama Teddy dan Agnes tinggal di rumah itu, mereka tidak lagi punya ruang untuk bercocok tanam. Sementara itu, Catherine menyadari kalau dia tengah mengandung anak dari Bastian.
Teddy sudah mulai dekat dengan Catherine. Catherine bahkan sering mengajaknya jalan-jalan di ladang. Pada suatu malam, Catherine datang menemui Bastian. Namun Bastian menyuruhnya untuk pergi. Kita tidak akan pernah bisa bersama lagi selama Teddy masih ada di rumah, katanya. Keesokan harinya, Teddy mengajak Catherine untuk bermain. Namun Catherine yang gak enak badan terpaksa menolaknya. Karena Teddy yang terus memaksa, Catherine jadi emosi dan secara tidak sengaja mendorongnya. Akibat dari itu, Teddy menangis kecewa lalu dia pun kabur dari rumah. Semua orang mencarinya kemana-mana termasuk Bastian. Lalu scene memperlihatkan di mana Bastian menemukan Teddy yang sedang duduk di bebatuan air terjun. Scene berpindah lagi di mana Bastian membawa pulang Teddy yang dalam keadaan lemas. Agnes yang melihat orang asing masuk rumah dan memegang cucunya marah-marah kepada Bastian lalu mengusirnya. Melihat itu, Catherine tampaknya tidak suka melihat kekasihnya itu dibentak-bentak oleh Agnes. Dia pun pergi menyusul Bastian. Bastian mencoba untuk pergi dari rumah itu. Dia tidak terima dipermalukan oleh Agnes. Catherine mencoba menahannya. Catherine meyakinkan Bastian untuk bersabar sedikit lagi dan berjanji kalau semuanya akan segera selesai. Lalu Catherine kembali ke rumah dan menyuruh agar Agnes beristirahat biar dia yang gantian menjaga Teddy. Lalu menyuruh Bastian untuk masuk. Kemudian Catherine membekap kepala Teddy dengan bantal. Sementara itu Bastian membantu memegang kakinya. Dan Teddy pun meningsoi karena kehabisan nafas. Bastian merasa ketakutan dengan apa yang baru saja mereka lakukan. Namun sekali lagi Catherine menenangkannya dan menyuruhnya untuk keluar. Di hutan, Bastian menangis karena telah menyesal merenggut nyawa Teddy. Di tempat lain, Catherine berdalih saat menjaga Teddy, dia sempat tertidur 10 menit. Setelah bangun, dia menemukan Teddy sudah tidak bernapas lagi. Dokter bilang kalau ada bekas memar di muka Teddy. Kemungkinan seseorang telah sengaja membekapnya. Kepada polisi, Catherine bilang memar yang ada di muka Teddy kemungkinan akibat terjatuh dari air terjun. Tampaknya, polisi sudah percaya dengan semua ucapan Catherine. Namun tiba-tiba, Bastian masuk dengan menangis. Karena menyesal, Bastian membuat pengakuan kepada polisi kalau Catherine lah yang telah menewaskan Teddy. Begitu juga dengan Boris dan Alexander. Dan dia juga ikut membantunya. Bastian bilang kalau Catherine seperti penyakit yang menjalari tubuhnya. Aku akan selalu menuruti apapun yang dia mau, katanya. Mendengar hal itu, Catherine terlihat kecewa dengan Bastian. Dia mematah keras semua tuduhan Bastian. Dan balik menudingnya bahwa Bastianlah yang telah menewaskan Teddy atas motif dendam karena tersinggung lantaran diusir oleh Agnes. Begitu juga dengan Boris yang diracun dari jamur yang dicari sendiri oleh Anna di hutan. Catherine bilang, Anna dan Bastian sengaja menewaskan Boris dan Alexander karena takut hubungan terlarang mereka berdua terbongkar. Anna yang bisu tidak bisa memberikan kesaksian apa-apa, sehingga polisi lebih percaya keterangan dari Catherine yang merupakan seorang bangsawan yang tidak mungkin melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian, Bastian dan Anna pun dihukum mati. Sementara, Catherine tetap tinggal di rumah itu sendirian dalam keadaan kesepian sepanjang hidupnya. Dan tamat. Itulah alur cerita dari film ini. Like jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan tulis komentar kalian di bawah. Gue coba dulu, see you guys.